Bab 1601, Tubuh Ilahi Purba yang tidak bisa dihancurkan. Dia mencibir dalam hatinya, cukup menyadari pikiran jahat Zhang Yuntong, tetapi tidak perlu membalas dendam atas keluhan ini untuk saat ini, tetapi dia menyimpannya dalam pikirannya. Zhang Yuntong telah mencapai tahap Spirit Plate di usia yang begitu muda, latar belakangnya jelas luar biasa, tetapi sama saja jika dia memprovokasi Yang Chen. Dia memiliki banyak musuh dan tidak takut memiliki lebih banyak lagi. Bagaimana dengan dua pengikut yang mencoba melacaknya? Itu hanya hayalan belaka. Apakah mereka benar-benar mengira mereka bisa melacaknya, seorang kultivator tingkat Jinzun, hanya dengan kultivasi alam bela diri surga mereka? Yang Chen menggunakan beberapa trik sederhana, dan kedua pengikutnya telah berjalan menyusuri dua jalan sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak target mereka. Kemana anak ini pergi? Kita kehilangan dia. Aduh, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Tuan Muda? Keduanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan menjadi gugup. Bagi Yang Chen, menyingkirkan keduanya dari alam bela diri surga itu mudah. Saat dia muncul kembali, dia sudah tiba di tempat di mana dia membuat janji dengan Wang Lin dan tiga saudara keluarga Sun. Setengah hari sebelum janji 2 hari, tidak lama setelah dia tiba, tiga bersaudara keluarga Sun kembali. Ketika tiga saudara keluarga Sun kembali kali ini, mereka jelas memperoleh beberapa hal baik, dan wajah mereka berseri-seri karena bahagia. Sikap mereka terhadap Yang Chen menjadi jauh lebih sopan. Ketika batas waktu 2 hari sudah hampir tiba, Wang Lin akhirnya kembali, ekspresinya penuh kegembiraan, dia jelas telah menjual alat-alat itu dengan harga pantas dan mendapat untung. Sekembalinya, Wang Lin bertanya, kalian tidak membuat masalah, kan? Tidak, tiga saudara keluarga Matahari buru-buru menggelengkan kepala, membuktikan bahwa mereka tidak menimbulkan masalah apapun. Wang Lin mengangguk puas. Dia tidak bertanya kepada Yang Chen karena dalam hatinya, dia yakin bahwa Yang Chen bukanlah tipe orang yang suka membuat masalah. Yang tidak diketahuinya adalah Yang Chen memang telah menimbulkan masalah kali ini, tetapi berhasil mengatasinya. Dengan demikian, perjalanan pulang menjadi jauh lebih santai bagi semua orang, dan kecepatan mereka meningkat secara alami. Mereka kembali ke sekolah cabang dalam waktu setengah hari. Sekembalinya di sekolah cabang, Yang Chen memeriksa Yunyun kecil si singa dan bunga Beiqiang. Bunga Beiqiang menunjukkan tanda-tanda mekar dan Yunyun kecil sangat stabil. Selanjutnya, Yang Chen mulai berkultivasi dengan serius dan tekun. Tentu saja, kultivasinya adalah untuk mengkonsolidasikan tubuh ilahi Taichu, yang baru saja terbentuk dan agak tidak stabil. Jika dia ingin mengintegrasikannya dengan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan, dia harus menstabilkan tubuh ilahi Taichu terlebih dahulu. Setelah tubuh ilahi terbentuk, mengonsolidasikannya hanya masalah waktu saja. Sambil melakukan berbagai tugas dan berkultivasi, hanya butuh 7 atau 8 hari bagi tubuh ilahi Taichu Yang Chen untuk hampir sepenuhnya stabil. Ketika dia sudah sepenuhnya menstabilkan tubuh ilahi Taichu-nya, Yang Chen memperlihatkan senyuman. Selanjutnya, aku bisa menggabungkannya dengan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Yang Chen membalikkan tangannya. Apa yang muncul di tangannya tidak lain adalah manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan yang telah lama ditunggu. Ini adalah harta karun paling berharga di antara semua harta karun yang diberikan Zhang Suelian kepadanya, harta karun luar biasa yang dapat membantu dalam kultivasi tubuh. Selama mereka memiliki tubuh ilahi yang cukup kokoh dan berkultivasi dengan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan, mereka dapat menyerap kekuatannya. Tubuh ilahi biasa tidak dapat memenuhi persyaratan penyempurnaan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Itu akan membutuhkan tubuh ilahi yang sangat solid seperti tubuh ilahi Taichu. Bagaimanapun, itu telah menyerap darah esensi beruang hitam gunung hitam bersama dengan banyak bahan lainnya. Yang Chen bahkan tidak tahu seberapa kuat pertahanan tubuh ilahinya saat ini. Jika bukan karena tubuh ilahi Taichu-nya, dia akan tewas di tempat ketika ditampar oleh Kaisar Mingzhen. Sekarang setelah dia berhasil mengolah tubuh ilahi Taichu, dia dapat memurnikan manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan untuk membentuk tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan. Nilai sesungguhnya dari manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan terletak pada sifatnya yang tidak bisa dihancurkan. Siapa yang tidak menginginkan dan merindukannya? Yang Chen perlahan-lahan memurnikan manik-manik itu, kekuatannya berangsur-angsur menghilang, lalu mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang luar biasa ini sangat dingin, memasuki tubuh Yang Chen seperti es, membuatnya merasakan sakit yang menusuk-nusuk di sekujur tubuhnya. Namun, ia menahan semua sensasi itu. Tangannya mengendalikan manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan yang mengambang di udara, dan saat dia memanipulasinya, manik itu mengecil sementara saripati di dalamnya mengalir ke tubuhnya lebih cepat. Semakin banyak saripati yang masuk, semakin banyak pula rasa sakit yang dirasakannya. Pada akhirnya, ia bahkan berpikir untuk menyerah, karena memurnikan sambil menahan rasa sakit yang hebat adalah cobaan yang sangat sulit. Namun, pada saat yang paling kritis, Yang Chen bertahan dengan tekadnya yang kuat. Setelah itu, tubuh ilahi Taichu yang baru terbentuk mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Setiap inci kulitnya, sirkulasi darahnya semakin cepat, dan otot serta tulangnya menjadi sekeras baja.
Jika transformasi tubuh ilahi Taichu bersifat eksternal, maka evolusi lebih lanjut menjadi tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan bersifat internal, 5 organ internal dan 6 organ berongga, darah, meridian, otot, dan tulang. Perubahan pada struktur internal bahkan lebih berharga daripada perubahan eksternal. Tidak peduli seberapa keras bagian luarnya, jika sekali rusak dan bagian dalam terluka parah, seseorang akan tetap jatuh dan binasa. Namun jika bagian dalam cukup kuat, bahkan jika bagian luarnya rusak, ia dapat pulih dengan cepat. Kecuali jika struktur bagian dalam hancur total, ia dapat dikembalikan ke kondisi semula. Inilah yang membuat tubuh ilahi primordial yang tidak bisa dihancurkan begitu mendominasi, yang sekarang disadari sepenuhnya oleh Yang Chen. Tentu saja, tubuh ilahi yang tidak dapat dihancurkan bukanlah benar-benar tidak dapat dihancurkan dalam arti absolut, tetapi relatif. Kecuali jika tubuh tersebut mengalami kekuatan penghancur yang jauh melampaui pertahanan tubuh, tubuh fisik tidak akan hancur sepenuhnya. Jika tidak dihancurkan oleh kekuatan eksternal, bahkan jika jiwanya mati, tubuh fisiknya akan tetap ada selamanya, tidak akan membusuk atau menghilang selama ribuan tahun. Arti sebenarnya dari sifat tidak dapat dihancurkan terletak di sini. Meskipun tidak bisa dihancurkan dalam arti sebenarnya, mampu berevolusi hingga tingkat seperti itu telah membuat Yang Chen sangat bersemangat. Akhirnya, tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan telah lengkap. Zhang Xuelian, aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk semua ini. Dari 3 harta karun tertinggi yang kau berikan padaku, masing-masing telah sangat membantuku, dan masing-masing adalah harta karun yang tak ternilai. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pertama, ada kunci Kaisar Tiandu, yang benar-benar membantunya menjadi penguasa negara suci Tiandu. Kemudian, ada cermin mimpi Linglong, yang memungkinkannya untuk terus-menerus mengendalikan alam mimpinya, mengembangkan kondisi pikirannya agar dapat berkembang pesat dalam kultivasinya. Jika tidak, akan butuh waktu lama baginya untuk mengatasi hambatan mentalnya. Benar-benar mustahil baginya untuk mencapai taraf seperti itu di usianya tanpa harta karun ini. Sekarang, ada manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan, yang membantunya mengolah tubuh ilahi primordial yang tidak bisa dihancurkan, mencapai pemahaman yang hebat dan mendalam dalam kultivasi tubuh. Semua ini berkat Zhang Xuelian. Bab 1602, Alkemis Agung Tingkat Dewa. Jika Yang Chen menolak Zhang Xuelian di masa lalu, sekarang dia benar-benar tersentuh olehnya. Wanita yang murah hati seperti itu mungkin bukan hal buruk untuk dinikahi. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Yang Chen mulai merenung. Zhang Xuelian telah memberitahunya bahwa saat ini dia berada di Gunung Changxing. Tempat itu tidak lebih dari sekadar perbatasan dan tidak dapat menampung orang untuk berkultivasi. Jadi Zhang Xuelian mengacu pada dunia yang terhubung dengan Gunung Changxing di sini. Lagi pula, Zhang Xuelian telah menyerahkan dirinya ke Gunung Changxing, dan dia masih memiliki petunjuk untuk ditemukan. Kalau saja dia memberitahukan nama ke-12 benua di sini, dia pasti benar-benar tidak tahu apa-apa. 12 negara, Zhang Xuelian, di mana kamu sekarang? Yang Chen mengusap alisnya. Dia benar-benar membutuhkan tempat untuk menetap sekarang sehingga dia bisa perlahan melawan Hua Wanru dan menemukan Zhang Xuelian. Kini setelah tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan telah berhasil dikultivasikan, Yang Chen melangkah keluar sekali lagi untuk mengurus bunga Beiqiang dan Yunyun setelah mengonsolidasikannya selama beberapa waktu. Saat tanggal 2 bulan retret Mosuksue semakin dekat, kepedulian Yang Chen terhadap Yunyun dan Beiqiang Hua menjadi semakin alami. Beiqiang Hua telah berkembang dengan sukses, dan Yunyun dirawat oleh Yang Chen dengan sangat sempurna. Ini juga memberi Yang Chen cukup waktu untuk melakukan hal lain. Semua bahan untuk teknik tombak Yuan campuran telah terkumpul, tetapi karena keterbatasan waktu, Yang Chen harus mengesampingkannya untuk saat ini. 2 bulan yang tersisa tidak cukup untuk mendukungnya dalam mengolah gaya Hunyuan. Tentu saja, kurangnya waktu untuk berkultivasi gaya Hunyuan sudah cukup untuk mendukungnya dalam melakukan hal lain. Seperti alkimia, ramuan surgawi bukan lagi hal baru baginya, dan dia ingin memperluas wawasannya dan menjelajahi hal yang tidak diketahui. Benda itu adalah ramuan kelas ilahi. Dia membeli formula pil ilahi dengan maksud untuk memurnikan eliksir kelas ilahi. Hanya pemurnian eliksir kelas ilahi yang dapat membuatnya lebih bersemangat. Akan tetapi, yang membuat Yang Chen cukup gelisah adalah, jika dia memurnikan eliksir tingkat ilahi ini, bagaimana dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang muncul ketika pil asal keindahan ilahi disempurnakan, sama seperti terakhir kali. Namun, tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Formula pil untuk pil nafas naga awan memberikan cukup banyak detail dan tidak menunjukkan apapun tentang penarikan kesengsaraan surga, yang berarti pemurnian pil nafas naga awan tidak akan menarik kesengsaraan surga. Dengan cara ini, Yang Chen tidak dapat mengukur mutu pil genesis kecantikan ilahi yang telah dimurnikannya. Lupakan saja, tidak masalah. Jika aku benar-benar mengungkap identitasku sebagai seorang alkemis, itu mungkin bukan hal yang buruk bagiku. Yang Chen memutuskan untuk melepaskan kekhawatirannya. Selanjutnya, ia mulai fokus menganalisis formula pil dan mengeluarkan tungku pil untuk menyempurnakannya langkah demi langkah.
Bahan-bahan untuk pil nafas naga awan tidaklah langka. Yang Chen dapat mengumpulkan beberapa set pil hanya dengan sedikit usaha, yang mana tidaklah sulit. Yang Chen memiliki sistemnya sendiri untuk mempelajari dan memahami hal yang tidak diketahui. Dia akan memulai dari satu sudut dan secara bertahap menaklukkan tanah. Semakin banyak yang dipelajarinya tentang hal yang tidak diketahui, semakin berhati-hati Yang Chen, dan semakin serius ia saat mendalaminya. Pencipta pil napas naga awan ini cukup cerdik. Ia benar-benar mengandalkan metode seperti itu untuk membentuk pil dan memurnikan pil napas naga awan. Namun, metodeku tidak harus sama dengan metodenya. Aku bisa mencobanya terlebih dahulu. Yang Chen membuat penilaiannya sendiri. Setelah ini, dia mulai dengan sepenuh hati menyempurnakan pil nafas naga awan. Mengendalikan api, menambahkan bahan-bahan, dan memurnikannya dengan cermat, metode Yang Chen sepenuhnya diajarkan secara otodidak dan didasarkan pada deskripsi dasar serta pembelajaran dari formula pil-pil nafas naga awan. Sekitar setengah jam kemudian, aroma pil tercium dari tungku pil, namun aroma tersebut bercampur dengan sedikit bau busuk, menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening. Yang Chen tahu bahwa ramuan ini kemungkinan besar akan gagal. Dia membuka tungku dan memperlihatkan senyum masam. Ramuan yang nyaris tak bisa diminum muncul di hadapannya, warnanya kuning keabu-abuan, dan kualitasnya sangat buruk. Namun, esensinya jelas ada dalam ramuan itu. Dari satu percobaan ke percobaan lainnya, Yang Chen membuat penilaian, itu hampir tidak bisa dihitung sebagai ramuan, tetapi menurutku, akan lebih baik jika aku tidak memiliki ramuan seperti itu. Standarnya jauh lebih tinggi. Meskipun ramuan tingkat ini dianggap berhasil di luar sana, di matanya itu tidak ada bedanya dengan sampah. Ramuan suci ini memang sulit untuk disempurnakan, tetapi bukan berarti tidak dapat disempurnakan. Yang Chen berpikir dalam hati. Sebaiknya dia belajar terlebih dahulu cara memurnikan pil nafas naga awan. Kemudian, ia memulai penyempurnaan kedua. Dengan pengalaman dari penyempurnaan pertama, Yang Chen melakukan perbaikan, dan ketika ramuan itu selesai pada percobaan kedua, kualitas dan penampilannya jauh lebih baik daripada yang pertama. Yah, kali ini ramuannya hampir tidak bisa diminum. Tapi jumlahnya agak sedikit. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Berdasarkan dua penyempurnaannya, ia memiliki gambaran kasar. Kesulitan dalam memurnikan pil nafas naga awan agak berbeda dengan pil genesis kecantikan ilahi, dan hal yang sama berlaku untuk biaya material. Selain itu, mempertimbangkan kemanjurannya, Yang Chen hanya tahu bahwa mutu pil genesis kecantikan ilahi seharusnya tidak sesederhana mutu dewa tingkat rendah atau tingkat menengah. Oleh karena itu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyebut dirinya sebagai seorang alkemis agung. Yang Chen sendiri tidak terlalu peduli dengan identitasnya sebagai seorang alkemis agung, tetapi dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan bertempur dan berebut untuk menangkapnya jika identitas ini terungkap. Sekalipun itu berarti pertumpahan darah, itu belum tentu aneh. Bukan karena hal lain, tetapi karena alkemis agung sangat langka di 12 benua, dan mereka dapat dihitung di Feng Yangzhou. Yang Chen tidak punya perasaan apapun tentang hal itu, tetapi ketika dia memurnikan pil kejadian kecantikan ilahi, dia sudah menjadi seorang alkemis agung. Kemudian, ia mulai memurnikan pil napas naga awan lagi. Tidak seperti pil genesis kecantikan ilahi, ia merasa bahwa ia dapat memurnikan lebih dari satu pil napas naga awan. Seperti yang diharapkan, setelah penyempurnaan ketiga, Yang Chen berhasil menghasilkan dua pil sekaligus. Sayangnya, bahan-bahannya tidak cukup untuk mendukungnya dalam memurnikan lebih banyak lagi, dan dua pil sudah menjadi batasnya. Yang Chen yakin bahwa jika dia memurnikan dua kali lagi, 3 atau 4 pil tidak akan menjadi masalah. Namun, dia bukanlah orang yang tamak. Setelah memurnikan begitu banyak ramuan, dia merasa cukup puas. Dia mengumpulkan pil napas naga awan dan bersiap menyimpannya untuk rencana masa depan. Setelah itu, ia duduk dan bermeditasi selama 2 hari lagi. 2 hari kemudian, Yang Chen menerima berita untuk pergi ke aula depan karena Mo Suksue telah keluar dari pengasingannya dan memeriksa Yunyun dan Bei Qianghua, dengan tegas meminta untuk menemuinya. Setelah mendengar berita ini, Yang Chen menyadari sikap Mo Suksue terhadap prestasinya dan segera pergi ke aula depan untuk menemui Mo Suksue. Bab 1603, Tokoh-tokoh kuat di zaman kuno. Ketika mereka tiba di aula depan, Mo Suksue sudah menunggu beberapa saat. Selain Mo Suksue, ada juga Wang Lin dan beberapa pelayan lainnya yang hadir. Para pelayan ini semua melemparkan pandangan iri ketika mereka melihat Yang Chen masuk. Nona muda, Yang Chen membungkuk hormat. Mo Suksue jelas lebih kuat daripada 2 bulan lalu saat dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Menurut penilaian Yang Chen, kekuatannya sekarang sudah sangat dekat dengan tahap Spirit Plate, tetapi dia terjebak di titik kemacetan dan tidak dapat menerobos. Mo Suksue tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik sekarang, entah karena kekuatannya yang meningkat atau hal lain, dia tidak lagi bingung seperti saat Yang Chen pertama kali bertemu dengannya. Pada saat ini, Mo Suksue berkata dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Yang Chen, kamu telah melakukannya dengan baik saat aku berkultivasi secara tertutup. Kamu merawat Yunyun kecil dengan sangat baik, dan dia menjadi jauh lebih patuh daripada sebelumnya.
Selain itu, kamu bahkan berhasil membuat bunga Beiki yang mekar. Aku sangat puas dengan hasilnya. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, lusa, seluruh sekolah cabang akan mengumpulkan murid-murid untuk menuju kaki gunung Sekte Suandao untuk konferensi seleksi promosi. Aku juga akan berpartisipasi. Jika kamu memilih untuk menjadi pelayan pribadiku dan bergabung denganku, atau jika kamu memiliki persyaratan lain, kamu dapat menyebutkannya sekarang. Mendengar ini, Wang Lin dan para pelayan lainnya tidak bisa menahan rasa iri. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan kesempatan untuk menjadi pelayan pribadi dan menghadiri konferensi seleksi promosi bersama Mo Suksue? Itu adalah kesempatan yang dapat mengubah hidup mereka. Akan tetapi, mereka semua tahu bahwa mereka sudah terlalu tua dan tidak akan banyak membantu jika mereka pergi, jadi meskipun mereka merasa iri sekarang, mereka tidak memendam kecemburuan atau kebencian. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen setuju, namun tampak ragu sejenak di permukaan dan berkata, saya bersedia mengikuti nona muda dengan saksama dan melayaninya. Bagus. Aku juga akan membawa Yunyun bersamaku, jadi dengan membawamu, berarti ada seseorang yang akan menjaganya. Di konferensi seleksi promosi, kau akan ikut denganku dan menjadi pelayan pribadiku. Aku tidak akan mengecewakanmu di masa depan, Mo Suksue tersenyum. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit getir, karena Mo Suksue tampaknya sangat peduli dengan singa iblis es dan api. Sekarang, kembalilah dan bersiap. Datanglah ke sini lusa, Mo Suksue melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Yang Chen tidak berkata banyak lagi dan langsung kembali. Seperti yang dikatakan Mo Suksue, dia perlu melakukan beberapa persiapan sebelum waktunya tiba. Setelah dia melakukannya dan berlatih kultivasi selama beberapa saat, 10 hari telah berlalu. Yang Chen tiba tepat waktu di aula depan untuk bertemu dengan Mo Suksue, tetapi begitu dia memanggilnya, dia menyadari ada orang lain di aula besar. Orang ini memancarkan aura yang luar biasa, dan kekuatannya tampaknya jauh dari biasa-biasa saja. Hanya dengan sekali pandang saja, Yang Chen mampu memastikan bahwa orang ini istimewa, maka ia segera menarik jiwanya dan tidak berani bersikap tidak sopan, jangan-jangan ia akan mengungkap apapun. Siapa orang ini? Pria parubaya itu bertanya pada Mo Suksue dengan bingung ketika dia melihat Yang Chen. Mo Suksue menjawab dengan manis, ayah, ini pelayan pribadiku, Yang Chen. Yang Chen, mengapa kamu belum menyapa ayahku? Oh, dulu, aku pernah menyarankanmu untuk memiliki pelayan pribadi agar saat kau bergabung dengan Sekte Suandao, kau tidak akan kekurangan pelayan seperti yang lainnya, yang akan berdampak buruk pada statusmu. Namun, kau menolaknya. Aku tidak menyangka kau akan berubah pikiran sekarang, itu bagus. Memiliki pelayan pribadi di sisimu dapat menghemat banyak waktu dan tenaga, kata pria parubaya itu dengan tenang. Baru saat itulah Yang Chen menyadari bahwa orang ini adalah ayah Mo Suksue dan pemilik sekolah cabang ini, Mo Kun. Kekuatan Mo Kun benar-benar telah mencapai alam dewa sejati, yang membuat Yang Chen diam-diam merasa khawatir. Jika Mo Kun curiga padanya, kekuatan Jinzun Stage-nya tidak akan bisa disembunyikan. Jika Mo Kun menemukan kekuatan aslinya, bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri? Dia mungkin tidak akan pernah bisa membersihkan namanya, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Salam, pemilik manor, kata Yang Chen hati-hati. Untungnya, Mo Kun tidak menaruh curiga padanya dan hanya meliriknya sekilas. Dia berasumsi putrinya akan menggunakan penilaiannya dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan ini, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Dan Mo Suksue hanya tersenyum cerah dan berkata, bukankah aku baru saja berubah pikiran untuk sementara waktu? Hahaha, baguslah kalau kau berubah pikiran. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Orang-orang di akademi di bawah seharusnya sudah siap. Kau dan pelayan pribadimu harus pergi bersamaku, kata Mo Kun. Mo Suksue menjawab dengan penuh semangat, dan Mo Kun melambaikan tangannya, memimpin Yang Chen dan Mo Suksue terbang menuruni gunung. Meskipun ada peraturan yang melarang terbang naik turun gunung, peraturan tersebut tidak berlaku untuk Mo Kun. Sekarang setelah mereka bertiga turun, seluruh murid sekolah cabang sudah siap. Yang Chen melihat dan menyadari bahwa semua murid ini memiliki kekuatan di atas alam bela diri surga, dan Zhang He, Zhou Tang, dan Lin Zhuofeng, yang dikenalnya, ada di antara mereka. Tampaknya Zhang He juga memperhatikan Yang Chen dan menunjukkan ekspresi iri di wajahnya. Bagaimanapun, Yang Chen sekarang berdiri di samping panggung dewa sejati Mo Kun. Siapa yang bisa dibandingkan dengan status dan sikapnya? Melihat Mo Kun sekarang, banyak murid membungkuk dan memberi salam kepadanya, salam, pemilik istana. Tuan pemilik manor. Mo Kun mengangguk puas saat mendengar sapaan mereka, lalu berkata, membina prajurit selama 1000 hari, tetapi menggunakan mereka hanya untuk 1 hari. Sekolah cabang kami didirikan untuk menyediakan darah segar bagi Sekte Suandao Utama. Namun, tidak hanya ada 1, tetapi 12 sekolah cabang, dan cabang kami tidak boleh kalah dari yang lain di konferensi seleksi promosi, jangan sampai kami ditertawakan. Kalian semua harus tampil baik di konferensi. Konferensi seleksi promosi adalah kesempatan langka bagi kalian semua.
Kalian harus tahu bahwa tetua tahap dewa sejati yang kuat dari Sekte Suandao jarang menerima murid secara langsung. Selama konferensi, penampilan kalian akan terlihat oleh mereka, dan bahkan keberadaan Sekte Suandao yang paling kuno pun akan memperhatikan konferensi. Saat mengatakan hal ini, Mo Kun terdiam sejenak, menyadari bahwa para pengikutnya mengetahui betul tentang keberadaan kuno tersebut. Yang Chen menyipitkan matanya, tidak mengetahui apapun tentang keberadaan kuno yang disinggung. Namun, setelah mendengarkan diskusi para murid, ia memperoleh gambaran umum. Makhluk-makhluk kuno itu adalah orang-orang terkuat di Sekte Suandao. Konon, mereka telah melampaui alam dewa sejati dan mencapai alam yang lebih kuat lagi. Ya, dapatkah kau percaya bahwa orang-orang kuat itu juga memperhatikan konferensi seleksi promosi? Mendengarkan diskusi para murid di bawah, mulut Mo Kun melengkung membentuk senyum, bukan hanya perhatian, dalam beberapa konferensi terakhir, bahkan ada kasus di mana para ahli kuno itu menerima murid. Selama kalian tampil cukup baik agar mereka bisa melihat, nasib kalian akan berubah mulai sekarang. Sekte Suandao selalu hanya menerima para elit. Bab 1604, Kota Suandao. Dan kalian semua harus membuktikan bahwa kalian memiliki kemampuan dan kapabilitas elit yang cukup. Mo Kun memarahi dengan dingin. Dalam sekejap, seluruh cabang menjadi ramai karena kegembiraan. Siapa yang tidak ingin diterima sebagai murid oleh ahli tingkat dewa sejati dan mengubah nasib mereka? Konferensi seleksi promosi ini merupakan kesempatan langka yang tidak ingin dilewatkan oleh siapapun. Banyak orang sudah tidak sabar untuk pergi ke kaki gunung Sekte Suandao untuk langsung memulai konferensi. Melihat pemandangan itu, Mo Kun mengangguk puas. Dengan antusiasme para murid ini, perannya sebagai pemilik istana akan dianggap sukses. Bagaimanapun, jumlah bakat luar biasa yang dihasilkan cabangnya setiap tahun akan menentukan berapa banyak manfaat yang bisa ia peroleh dari Sekte Suandao. Sekarang setelah ia membangkitkan semangat para murid ini, Mo Kun menatap putrinya dengan ekspresi serius dan berkata dengan ramah, "Suksue, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika kau diterima oleh seorang ahli tingkat dewa sejati. Jika kau dapat bergabung dengan Sekte Suandao, aku, sebagai seorang ayah, akan merasa tenang." "Ayah, bukankah ayah juga seorang ahli tingkat dewa sejati? Mengapa ayah memaksaku untuk bergabung dengan ahli tingkat dewa sejati lainnya?" tanya Mo Suksue dengan bingung. Yang Chen juga tampak bingung. Mo Kun memaksakan senyum pahit dan berkata, "Ahli tingkat dewa sejati macam apa aku ini? Aku hanya mencapai tahap ini karena keberuntungan, bahkan tanpa memicu kesengsaraan surga. Masa depanku hanya sampai di sini, tanpa peluang untuk maju lebih jauh. Di antara para ahli tingkat dewa sejati di Sekte Suandao, siapapun dari mereka jauh lebih unggul dariku. Mereka semua telah memicu kesengsaraan surga, baik di tahap dewa sejati tengah maupun alam dewa sejati akhir. Kesenjangan di antara kita sangat besar." Mendengar ini, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk teringat pada Ling Yan, yang sepertinya pernah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak memicu kesengsaraan surga saat dia mencapai alam dewa sejati. Tampaknya Mo Kun dan Ling Yan memiliki pengalaman serupa. Yang Chen bertanya-tanya, karena ada perbedaan yang begitu besar antara para ahli alam dewa sejati yang telah memicu kesengsaraan surga dan mereka yang tidak, seperti apa situasinya di tahap piring roh yang telah memicu kesengsaraan surga. Saat Yang Chen merenung, Mo Suksue mengangguk dengan tegas dan berkata, "Ayah, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu." "Bagus. Sekarang, mari kita berangkat." Melihat putrinya juga sudah bersemangat, Mo Kun mengangguk puas. Kemudian, Mo Kun berbicara panjang lebar dengan murid-murid cabangnya. Setelah sekitar setengah jam, dia mengeluarkan sebuah kapal besar langsung dari tas penyimpanannya. Kapal itu dibuat dengan sangat indah, dengan 2 kepala naga di haluan, jelas merupakan harta yang berharga. Itu kapal terbang berkepala naga. Dengan kapal terbang berkepala naga, kita akan sampai di sana dalam waktu kurang dari 2 hari. Para murid semuanya gembira dan gembira. Di bawah pengaturan Mo Kun, semua orang menaiki kapal terbang, dan, dipimpin oleh Mo Kun, memulai perjalanan besar mereka ke kaki gunung Sekte Suandao. Ketika mereka tiba di Sekte Suandao, Yang Chen melihat sebuah gunung besar yang tingginya setidaknya 1000 zang dan dikelilingi oleh formasi dan larangan. Masing-masing formasi dan larangan ini tak terduga, dan Yang Chen bahkan tidak dapat mulai memahaminya, apalagi menerobosnya. Itu Sekte Suandao. Ini adalah Sekte Suandao. Lihat, ada seseorang yang terbang di udara. Melihat keingintahuan murid-muridnya, Mo Kun melambaikan tangannya dan berkata, "Diamlah. Begitu kita sampai di Sekte Suandao, jangan bicara omong kosong. Lagi pula, murid-murid cabang kita hanya memiliki hak istimewa untuk tinggal di kaki gunung. Hanya murid inti sejati dari Sekte Suandao yang memenuhi syarat untuk naik gunung. Selain itu, hanya murid inti yang diizinkan untuk terbang ke puncak gunung." "Murid inti, pemilik manor, apa itu murid inti?" Seorang murid bertanya dengan bingung. Mo Kun tahu bahwa murid-muridnya perlu mengerti, jadi dia tidak marah dan mendesah. Para murid Sekte Suandao jelas dibagi menjadi 5 tingkatan, murid pewaris sejati, murid inti, murid elit, murid biasa, dan murid sekte luar.
Yang terlemah di antara murid elit berada di tahap Spirit Plate. Sedangkan untuk murid inti, mereka semua adalah para jenius super yang telah mencapai Spirit Plate atau bahkan tahap Jinzun dalam waktu 50 tahun kultivasi, dan murid pewaris sejati bahkan lebih luar biasa. Aku bahkan tidak tahu seberapa luar biasa bakat mereka. Sedangkan untukmu, menjadi murid biasa dari Sekte Suandao sudah cukup. Lalu bagaimana dengan murid Sekte luar? Seseorang bertanya, dasar bodoh, apa kau tidak mengerti? Kami, murid 12 cabang utama, adalah murid Sekte luar. Tanpa sepengetahuan mereka, kapal terbang berkepala naga telah membawa semua orang ke kaki gunung Sekte Suandao. Yang Chen melihat sekeliling, melihat sebuah kota di kaki gunung. Kota ini disebut Kota Suandao, dengan wilayahnya yang luas. Bahkan dengan murid ilahi Lingqinya, dia tidak dapat mengetahui kedalamannya. Jelas bahwa target mereka adalah Kota Suandao ini. Mo Kun segera menghentikan kapal terbang berkepala naga dan melompat keluar. Seorang pria keluar untuk menyambutnya sambil tertawa, jadi itu adalah pemilik manor Mo Kun dari cabang ke-7. Pria yang keluar untuk menyambut mereka adalah seorang pria tua bertubuh pendek. Namun, meskipun perawakannya pendek, kekuatannya tidak lemah. Yang Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa dia lebih kuat dari Mo Kun, kemungkinan besar adalah dewa sejati penyeberang kesengsaraan. Akibatnya, sikap lelaki tua itu terhadap Mo Kun menjadi dingin, meskipun dia tampak tersenyum, ada sedikit rasa jijik di matanya. Aku tidak layak menjadi pemilik manor. Di hadapan Li Suncha, apa gunanya posisiku sebagai pemilik manor? Mo Kun bersikap rendah hati dan berkata, orang-orang dari cabang ke-7 kita semua ada di sini. Tolong lihat mereka, Li Suncha. Melihat sikap Mo Kun yang rendah hati, Li Suncha melirik sekilas dan terbatuk 2 kali, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, tidak masalah. Masuklah. Mo Kun menghela napas lega dan memimpin semua orang langsung ke kota Suandao. Mereka masuk karena mereka semua telah turun dari kapal terbang, yang telah ditarik kembali lebih awal. Bagaimanapun, kota Suandao memiliki peraturannya sendiri, dan Yang Chen memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang terbang sama sekali. Akibatnya, kota itu tampak cukup ramai, dengan banyak orang. Sekilas, Yang Chen melihat bahwa mereka semua setidaknya adalah kultivator alam bela diri surga. Yang lebih lemah adalah para kultivator alam bela diri bumi, seperti statusnya saat ini, yakni para pelayan dan sejenisnya. Sedangkan untuk para kultivator tahap Spirit Plate, mereka relatif lebih langka, beberapa dari mereka merupakan orang tua, sedangkan yang lebih muda bahkan lebih langka lagi. Yang Chen melihat pemandangan itu, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, begitu banyak orang di sini untuk konferensi seleksi promosi. Tidak sampai 10.000 ahli alam bela diri surga, tetapi setidaknya ada 8.000, dan ini hanya dalam jangkauan murid ilahi Lingqinya. Jumlah ini mengerikan. Begitu banyak orang. Banyak murid yang tidak berpengalaman bersebab 1605, perubahan aturan. Dalam konferensi seleksi promosi ini, akan ada peserta dari 12 cabang utama. Selain itu, orang-orang dari 6 keluarga besar dan berbagai kekuatan akan datang, beberapa binatang iblis juga akan bergabung. Hampir tidak ada batasan pada kondisinya, jadi jumlah orangnya tentu saja cukup besar. Mo Kun berbicara dengan serius, karena alasan ini, aku akan mengatur akomodasi untukmu nanti. Kamu dapat bergerak bebas di sekitar kota Suandao, tetapi jangan membuat masalah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak membantumu jika terjadi kesalahan. Baik, pemilik manor. Para murid ini memahami keseriusan situasi ini, lagi pula, konferensi seleksi promosi diadakan setiap 50 tahun sekali, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk tidak memperhatikannya. Karena menyangkut peluang keberhasilan mereka sendiri, mereka sangat bijaksana dan berperilaku baik. Sekarang melihat bahwa para murid jelas memahami keseriusan masalah ini, Mo Kun mengangguk dan mulai menenangkan mereka. 12 cabang utama memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan pasukan lainnya. Salah satu keistimewaan ini adalah orang-orang dari 12 cabang dapat menemukan tempat untuk menetap di kota Suandao secara gratis. Selama mereka menunjukkan kartu identitas mereka dari cabang-cabang utama, tidak akan ada masalah. Di samping itu, masih ada beberapa hak istimewa lain yang tersebar, tetapi tidak satu pun di antaranya yang begitu penting. Yang Chen juga menyadari bahwa cabang-cabang Sekte Suandao bukanlah cabang-cabang yang sebenarnya, melainkan kekuatan-kekuatan yang berafiliasi dengan nama Sekte Suandao. Mereka tidak ada hubungannya dengan Sekte Suandao dalam arti sebenarnya. Kalau tidak, sebagai seorang di alam dewa sejati, Mo Kun tidak akan mampu memasukkan putrinya sendiri ke dalam Sekte Suandao. Dengan demikian, kelompok itu menetap di kota Suandao. Sebagai pelayan Mo Suksue, Yang Chen tidak diberi banyak tugas. Tugas utamanya adalah mengurus Yunyun, karena Mo Suksue sekarang menganggap kultivasi sebagai tugas terpentingnya dan tidak punya waktu untuk mengurus Yunyun. Namun, mengurus Yunyun tampaknya tidak menjadi masalah bagi Yang Chen. Karena ia semakin memahami si kecil, ia dapat dengan mudah mengurusnya sambil berkultivasi tanpa masalah. Dan hari pun berlalu dengan cepat.
Selama hari-hari ini, Yang Chen, sebagai pelayan Mo Suksue, mengenal beberapa orang di sekolah cabang, termasuk yang paling sering datang, Zhang He. Dengan demikian, ia mengetahui beberapa rincian mengenai konferensi seleksi promosi. Lokasi utama konferensi seleksi promosi adalah tempat misterius yang disebut Ruang Misteri Surgawi. Zhang He dan murid-murid lainnya tidak tahu banyak tentang tempat itu, hanya saja setiap konferensi seleksi promosi diadakan di sana. Semua murid berkompetisi satu sama lain di tempat itu. Dan dimulainya konferensi seleksi promosi adalah 10 hari kemudian. Sekarang, banyak kekuatan dan jenius siap untuk bergerak dan langsung menuju Sekte Suandao. Awalnya mereka hanya perlu menunggu selama 10 hari, tetapi siapa sangka 3 hari kemudian sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Mo Kun bergegas kembali, dan ketika dia kembali, dia mengumpulkan semua murid, termasuk putrinya Mo Suksue, yang sedang menyendiri, dan memanggilnya keluar. Pemilik Manor, apa yang terjadi? Pemilik Manor, apa yang terjadi? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mo Kun menghela napas dan berkata, begini masalahnya, Sekte Suandao telah mengeluarkan peraturan baru. Jika kedua belas cabang kami ingin berpartisipasi dalam konferensi seleksi promosi, seperti pasukan lainnya, kami harus melalui seleksi bakat paling dasar. Jika Anda tidak memiliki setidaknya 5 bintang, Anda tidak akan mendapatkan token kompetisi, yang berarti Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Apa? Ini, banyak orang mendengar berita itu, mata mereka terbelalak, pemilik Manor, bukankah sekolah cabang kita memiliki hak istimewa pengecualian dari pengujian bakat? Banyak orang panik karena penilaian bakat Sekte Suandao sangat ketat, dengan skor penuh 10 bintang dan skor kelulusan 5 bintang. Yang Chen sedang duduk bersama Zhang He dan melihat ekspresinya berubah drastis, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah sulit untuk mencapai 5 bintang dalam penilaian bakat? Zhang He menggelengkan kepalanya, kesulitannya tidak terlalu tinggi, tetapi aturan untuk ujian bakat ditentukan oleh Sekte Suandao. Hanya Tuhan yang tahu apa aturan mereka. Setiap tahun, setengah dari orang yang dikirim oleh 6 keluarga besar langsung tereliminasi karena masalah ujian bakat dasar. Setengah. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu rasio yang tinggi. Yang lainnya jelas tidak tahu apakah mereka bisa lulus tes bakat, dan semua orang panik. Mo Kun juga merasa kesal dengan hal ini. Dulu, sekolah cabang mereka memiliki hak istimewa untuk dikecualikan dari ujian bakat, yang membuat mereka lebih unggul dari kekuatan lain. Namun siapa sangka bahwa mereka akan kehilangan hak istimewa tersebut sekarang. Sambil memikirkan hal ini, Mo Kun melambaikan tangannya, itu bukan berita terburuk. Konon, konferensi seleksi promosi tahun ini juga akan diikuti oleh murid-murid dalam dari Sekte Suandao. Konon, ini untuk menempa murid-murid sekte tersebut. Dibandingkan dengan ini, uji bakat bukanlah berita buruk. Apa, murid-murid inti dari Sekte Suandao ikut berpartisipasi? Murid-murid inti dari Sekte Suandao itu semuanya setidaknya berada di tahap Spirit Plate. Meskipun mereka tidak berada di tahap Spirit Plate, mereka tetaplah murid-murid tahap Half Step Spirit Formation yang elit. Jika mereka bersaing, bagaimana kita bisa menonjol? Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Banyak pengikut telah kehilangan harapan, dan mereka agak takut terhadap pengikut dalam Sekte Suandao. Yang Chen dapat melihat bahwa, belum lagi para murid ini, bahkan Mo Suksue pun sama. Mo Kun mendengus, cukup, peraturan ditetapkan oleh Sekte Suandao, dan sekolah cabang kami tidak berhak mengubahnya. Mengeluh di sini tidak akan membantumu. Jika kamu masih ingin berpartisipasi, ikutlah denganku untuk mengikuti tes bakat. Jika kamu ingin menyerah, keluarlah dari sini sekarang juga. Dia memang tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat murid-muridnya mengeluh sekarang, dia jelas marah. Melihat kemarahan Mo Kun, para murid menunjukkan ketakutan di mata mereka, tahu bahwa mereka seharusnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya bersedia berpartisipasi. Aku juga. Meskipun mereka baru saja menyatakan keengganan, tidak ada yang mau menyerah sedikit pun. Bagaimana jika hasil tes bakat mereka memenuhi standar, atau bahkan ternyata sangat bagus? Banyak orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menyerah. Melihat pemandangan ini, Mo Kun mengangguk puas dan memimpin tim langsung ke lokasi uji bakat. Dalam perjalanan, Mo Kun menceritakan lebih banyak tentang hal itu, dan Yang Chen belajar beberapa hal dari kata-katanya. Tempat uji bakat untuk 12 cabang berbeda dari pasukan lainnya. Itu bisa dianggap sebagai hak istimewa kecil. Lagi pula, jumlah orang dari dunia luar jauh lebih besar daripada 12 cabang. Namun, dari sudut pandang yang ketat, ke-12 cabang itu masih memiliki jumlah orang yang cukup banyak. Ketika mereka tiba, ada sekelompok orang berkulit hitam, jumlah mereka sungguh mencengangkan. Bab 1606, Deteksi Bakat dimulai. Yang Chen melihat melalui murid ilahi Lingqinya dan memang melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara 12 cabang. Contohnya, Zhang Yuntong, yang pernah berkonflik dengannya, juga Lin Feng, wanita yang dikagumi dan diincar Zhang Yuntong.
Akan tetapi, dia memiliki murid ilahi Lingqi dan dapat mendeteksi kehadiran mereka di tengah kerumunan, tetapi Zhang Yuntong dan Lin Feng tidak memiliki kemampuan setingkat itu, jadi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Ada banyak titik ujian bakat, kalian bisa berbaris sendiri. Mo Kun memberi instruksi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid-murid di bawah tentu saja tahu apa yang harus dilakukan, dengan cemas berdiri dan menuju ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian bakat mereka. Ada beberapa titik pengujian bakat yang didirikan, dan Yang Chen mengikuti di belakang Mo Suksue, dengan santai menemukan satu dan berbaris di belakang. Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa alat uji bakat adalah sebuah batu besar. Tampaknya selama seseorang menyuntikkan ki sejati ke dalamnya, batu itu dapat mengetahui bakat seseorang melalui ki sejati mereka. Alat penguji bakat itu tampak kuno, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Yang Chen menemukan fitur-fitur canggihnya, yang tidak sebanding dengan fitur-fitur di bidang tempat dia sebelumnya berada. Apa saja alat uji bakat yang diujikan di daerah tempat ia dulu bertugas? Fisik dan konstitusi. Tes semacam itu rentan terhadap kesalahan, seperti mendeteksi tubuh ilahi bawaannya, yang dikembangkan setelah lahir. Namun, instrumen ini berbeda, ia menguji ki sejati. Hasilnya, kultivasi paskanatal dan kultivasi bawaan akan dianalisis sepenuhnya melalui pengujian ki sejati. Yang Chen mengamati sekeliling dan mendapati bahwa banyak orang yang bertanggung jawab tidak sepenuhnya menyangkal kultivasi paskanatal, tetapi mereka jelas memiliki sikap meremehkan terhadap hasil ujiannya, karena tidak sama dengan bakat orang luar biasa bawaan. Tidak sulit untuk menilai bahwa Sekte Suandao menghargai mereka yang memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Hal ini tidak mengherankan, karena mereka yang memiliki bakat bawaan yang menonjol memang memiliki keuntungan. Yang Chen tidak tahu seperti apa hasil tes bakatnya, tetapi dia tidak mempertimbangkannya. Menurut apa yang dikatakan Zhang He kepadanya, dia, sebagai pelayan yang berpartisipasi dalam kompetisi, tidak perlu menjalani tes bakat sama sekali. Saat ia tengah merenung, sebuah suara yin yang aneh tiba-tiba terdengar. Pemilik suara ini adalah seorang wanita. Yang Chen menoleh dan melihat seorang wanita cantik sedang berbicara, hanya saja dia terlihat cantik terutama karena riasan wajahnya yang membuatnya terlihat vulgar. Sudah lama sekali, Mo Suksue. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, kultivasimu tidak kunjung membaik. Kalau tidak salah, kamu sudah lama mandek di tahap pembentukan roh setengah langkah. Yang Chen memandangi pakaian wanita yang mempesona itu dan mengetahui bahwa dia berasal dari divisi ke-9. Mendengar perkataannya, Yang Chen mengira wanita ini sangat kuat, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia hanya berada di puncak alam bela diri surga. Namun, pria yang berdiri di sampingnya sungguh mengesankan, karena telah mencapai tahap Spirit Plate. Kedua saudara kandung ini memiliki beberapa kemiripan dalam penampilan, jadi tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa mereka adalah kakak beradik. Han Cheng, Han Xiu. Wajah Mo Suksue menjadi dingin saat melihat mereka. Saat melihat kekuatan Han Cheng mencapai tahap Spirit Plate, pupil matanya mengerut karena terkejut. Mudah untuk melihat bahwa Mo Suksue memiliki konflik yang mendalam dengan keduanya. Dengan nada sarkastik, Han Cheng berkata, Mo Suksue, saat kau meremehkanku, kupikir kau adalah putri seorang kaisar surgawi. Hahaha, kau seharusnya melihat dirimu sendiri sekarang. Sejujurnya, Mo Suksue, bahkan jika kau memohon padaku untuk menikahimu, aku tidak akan melirikmu lagi. Tahukah kau apa yang dimaksud dengan Spirit Plate Stage? Sekarang setelah aku bergabung dengan Sekte Suandao, aku hampir dijamin sukses. Han Xiu mencibir, ayahku dapat mengatur agar saudaraku bergabung dengan Sekte Suandao kapan saja dia mau, tetapi saudaraku tidak mau. Saudaraku ingin membuktikan dirinya dalam konferensi seleksi promosi. Dia tidak hanya ingin menjadi murid Sekte Suandao, tetapi dia juga ingin menjadi salah satu murid elit. Mo Suksue, bahkan jika kamu ingin naik ke saudaraku, kamu tidak bisa. Tahap pembentukan roh setengah langkah, hanya itu yang akan kamu capai dalam hidupmu. Wajah Mo Suksue memerah karena marah saat saudara-saudara Han mengejeknya. Dia berkata dengan dingin, Han Xiu, sebagai seseorang yang berada di puncak alam bela diri surga, sepertinya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan tentang kekuatanku, bukan? Mendengar ini, Han Xiu merasa seperti seseorang telah menginjak ekornya, dan dia tidak tahan dipandang rendah oleh Mo Suksue. Sejak muda, dia menganggap Mo Suksue sebagai musuh dan saingannya. Jika Mo Suksue lebih cantik darinya, dia akan berusaha membuat dirinya lebih cantik lagi. Jika Mo Suksue lebih kuat darinya, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi setiap kali hasilnya tidak sebaik yang diharapkannya, kekuatannya tidak akan pernah bisa melampaui Mo Suksue. Setiap kali dia melihat Mo Suksue, dia hanya bisa menemukan penghiburan melalui kakaknya. Sekarang, semuanya sama saja. Han Xiu berkata dengan kejam, Mo Suksue, berapa lama kau bisa tertawa? Selama konferensi seleksi promosi ini, saudaraku akan membuatmu menderita. Yang Chen dapat melihat bahwa Han Cheng pasti pernah mengejar Mo Suksue di masa lalu, tetapi ditolak olehnya. Sekarang, dia memendam kebencian padanya.
Hal ini tidaklah mengherankan, karena Yang Chen tahu bahwa Mo Suksue penuh dengan harapan dan kepercayaan dari Mo Kun, dan dia tidak punya waktu untuk hubungan antara pria dan wanita, dan dia bukanlah seseorang yang akan menjalin hubungan dengan sembarangan. Dia melampiaskan kesepian dan emosinya pada Yunyun dan Hua Duo, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Menolak Han Cheng adalah hal yang wajar lebih besar dari. Sayangnya, Han Cheng tidak memikirkan masalahnya sendiri, tetapi malah membalas dendam setelah ditolak, dan tampaknya saudara perempuannya, Han Xiu, telah membangkitkan kebenciannya. Itu karena Han Xiu benar-benar membenci Mo Suksue, tetapi Han Cheng tidak, matanya masih menyimpan kerinduan dan keserakahan terhadap Mo Suksue. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen lagi. Sekarang, dia hanya seorang pelayan rendahan dan tidak bisa terlibat dalam banyak hal. Mo Suksue sangat marah melihat kemunculan kedua saudara kandung itu, tetapi dia tidak ingin membuat keributan besar, jadi dia berkata, kalau begitu, kita tunggu saja. Tidak perlu menunggu. Mo Suksue, kau selalu bersikap angkuh dan sombong sebelumnya. Aku penasaran dengan hasil tes bakatmu sekarang. Kita juga akan menguji bakat kita, mengapa kita tidak membandingkannya? Han Xiu mencibir. Mo Suksue sama sekali mengabaikannya. Karena diabaikan, Han Xiu dan saudaranya menjadi semakin marah. Mereka berdua pergi ke tempat pengujian di dekat sana, bertekad untuk mempermalukan Mo Suksue. Di permukaan, Mo Suksue tampak acuh tak acuh, tetapi Yang Chen mengamati bahwa kemarahan di matanya menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan situasi tersebut. Sementara mereka berbincang-bincang, tibalah saatnya ujian Mo Suksue. Ulurkan tanganmu. Perintah orang yang bertugas dalam uji. Bab 1607, Bakat 10 Bintang. Orang ini adalah wanita cantik, dan kekuatannya telah mencapai tingkat tinggi dari tahap Spirit Plate. Dia tidak dingin atau hangat terhadap orang lain. Ketika dia melihat kecantikan Mo Suksue, dia tampak semakin tidak senang. Setelah mencapai taraf kultivasi seperti itu, asalkan kultivasi seseorang lebih tinggi daripada orang lain, dan orang lain tidak dengan sengaja menyembunyikannya, sekilas pandang saja sudah cukup untuk menilai usia kultivasi dan usia sebenarnya orang lain. Jika pihak lain sengaja menyembunyikannya, kontak fisik juga mustahil disembunyikan. Sama seperti penilaian Yang Chen, wanita cantik itu berbicara hanya untuk menguji usia kultivasi Mo Suksue dan usia sebenarnya. Mo Suksue mengulurkan tangannya. Wanita cantik yang bertanggung jawab itu berkata, jangan melawan. Tak lama kemudian, dia sampai pada kesimpulan dan berkata dengan dingin, Mo Suksue, telah berkultivasi selama 42 tahun, dan usianya yang sebenarnya adalah 47 tahun. Pergi ke instrumen dan masukkan ki sejati Anda ke dalamnya, instrumen kemudian akan menilai bakat dan hasil Anda berdasarkan ini. Mo Suksue tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia melangkah maju dan mengalirkan ki sejatinya ke dalam batu itu. Tak lama kemudian, batu itu mulai bergetar pelan. Lalu, 7 bintang yang berkilauan muncul di batu itu. Deteksi bakat, 7 bintang. Wanita cantik berkata, ini token kompetisi kalian, pegang token ini dan menuju pintu masuk ruang pilihan surga saat waktunya tiba. Mo Suksue mengambil token dan mengangguk. Saat deteksi bakatnya berakhir, deteksi bakat Han Xiu juga berakhir, dan dia hanya mendapat bakat bintang 6. Namun, Han Xiu tampaknya telah mengetahui hal ini sebelumnya dan tidak berniat untuk benar-benar melampaui Mo Suksue, tetapi malah menaruh harapannya pada kakak laki-lakinya. Mo Suksue, tunggu saja, di depan saudaraku, kau bukan apa-apa. Han Xiu menggertakkan giginya dan berkata. Han Cheng menatap Mo Suksue dengan arogan, lalu melangkah maju, meraih instrumen itu, dan mengalirkan ki sejati ke dalamnya. Kecepatan deteksi bakat oleh batu besar itu luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap mata, batu itu bergetar dan berguncang, memperlihatkan 8 bintang terang di depan semua orang. Bakat bintang 8. Banyak orang terkesima. Bahkan mereka yang bertanggung jawab atas pendeteksian bakat mengangguk puas, sebagai bakat bintang 8 di kalangan anak muda, itu sudah sangat berharga. Melihat kakaknya dengan mudah mengalahkan Mo Suksue dan memperoleh skor 8 bintang yang lebih tinggi, Han Xiu langsung mencibir, Mo Suksue, kau lihat. Kau menolak kakakku saat itu, sekarang, kau bahkan tidak bisa mencapainya. Bakat 8 bintang kakakku jauh melampaui perbandinganmu. Han Cheng juga berkata dengan ekspresi dingin, Mo Suksue, aku sudah bilang padamu sejak lama, kamu akan menyesali keputusanmu untuk menolak menikah denganku. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Yang Chen berdiri di belakang Mo Suksue dan melihatnya dengan jelas. Mo Suksue mengepalkan tangannya karena marah. Meskipun Mo Suksue tidak berbicara sekarang, itu tidak berarti dia tidak ingin melampaui keduanya dalam deteksi bakat, tetapi kenyataan memberinya pukulan yang kejam. Bakatnya memang kalah dibanding Han Cheng, itulah sebabnya mengapa Han Cheng dapat dengan lancar memasuki tahap Spirit Plate, sedangkan dia terhenti di tahap Spirit Plate setengah langkah dan tidak dapat melakukan terobosan ke tahap Spirit Plate. Dia menolak Han Cheng beberapa tahun yang lalu terutama karena dia ingin fokus pada kultivasinya tanpa gangguan apapun. Dia tidak pernah meremehkan Han Cheng, tetapi tindakannya sekarang membuatnya senang karena dia tidak membuat pilihan itu saat itu. Namun, diejek oleh kedua saudaranya, bagaimana mungkin dia tidak marah dalam hatinya?
Namun karena dia kalah, dia harus menanggungnya. Kemudian dia melihat ke arah wanita cantik itu dan berkata, "Senior, ini pelayanku. Aku tidak tahu apakah senior bisa memberinya tanda untuk masuk bersamaku." Wanita cantik itu melambaikan tangannya langsung dan berkata, "Jika dia ingin masuk, dia juga bisa, tetapi syaratnya dia harus melewati deteksi bakat." Hal ini membuat alis Mo Suksue sedikit berkerut. "Senior, menurut aturan sebelumnya, token kompetisi seorang pelayan biasanya dapat diselesaikan oleh tuannya. Selama bakatku tidak bermasalah, bukankah bakat pelayan juga seharusnya tidak bermasalah?" "Hehe, masa lalu ya masa lalu, sekarang ya sekarang." Wanita cantik itu tidak pernah terlihat baik di mata Mo Suksue. Melihat wanita yang lebih muda dan lebih cantik darinya tentu saja membuatnya merasa tidak nyaman, dan sekarang setelah dia punya kesempatan, dia tidak keberatan membuat masalah bagi Mo Suksue. Melihat Mo Suksue menderita pukulan lagi, Han Xiu tertawa, "Mo Suksue, dengan bakatmu, apakah kau benar-benar ingin pelayanmu berpartisipasi dalam konferensi seleksi promosi? Kurasa lebih baik menyerah saja. Seperti tuan, seperti pelayan. Kau hanya punya bakat bintang 7, apakah pelayanmu bisa melampaui bintang 5? Hahaha, apakah kamu ingin pelayanmu menguji atau tidak? Jika tidak, cepatlah dan beri jalan, ada orang lain yang membutuhkan deteksi bakat setelah kamu." Wanita cantik itu berkata dengan dingin. Mo Suksue jatuh ke dalam dilema, dia telah berjanji kepada Yang Chen bahwa dia akan membawanya ke konferensi seleksi promosi. Namun sekarang, masalah seperti itu terjadi. Bagaimana mungkin seorang pelayan seperti Yang Chen dapat lulus ujian seperti itu? Yang Chen tampaknya memahami pikiran Mo Suksue dan dengan ramah berkata, "Nona muda, saya bersedia menerima ujian." Mo Suksue menghela napas, ingin menghentikan Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi Yang Chen sudah melangkah maju. Wanita cantik itu mencibir sambil menatap Yang Chen, mengira itu hanya sifat impulsif pemuda itu. Namun dia tetap memegang tangan Yang Chen dan mulai menilai usia kultivasinya dan usia sebenarnya. Usia kultivasi 15 tahun, usia sebenarnya 28. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Yang lain juga tercengang, tidak menyangka perbedaan antara usia kultivasi Yang Chen dan usia sebenarnya begitu besar. Dan bagi seseorang yang telah berkultivasi selama 15 tahun, mencapai tahap kelima alam bela diri bumi seharusnya tidak memiliki status seorang pelayan. Mo Suksue juga tidak menyangka bahwa usia kultivasi Yang Chen begitu pendek, hanya 15 tahun. Yang Chen tidak banyak bicara, dan cepat melangkah maju, meraih instrumen pendeteksi bakat, dan menuangkan ki sejati ke dalamnya. Dia tahu aturannya. Setelah ki sejatinya disuntikkan, Yang Chen juga sangat ingin tahu tentang bagaimana alat deteksi bakat ini akan menilai bakatnya. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk hasilnya. Tak lama kemudian, bersamaan dengan berguncangnya batu besar itu, muncullah 1 bintang, 2 bintang, 4 bintang, 6 bintang, 8 bintang, 9 bintang. Bersinar terang, tidak berhenti-henti, sampai ke 10 bintang, baru kemudian berhenti. 10 bintang. Ketika hasil ini muncul, semua orang di sekitar terkejut. Jika 8 bintang dianggap sangat baik, maka 9 bintang akan dianggap terbaik, dan 10 bintang. Mereka yang bertanggung jawab dalam pendeteksian bakat tidak pernah menyangka akan munculnya bakat 10 bintang, namun pada kenyataannya, 10 bintang muncul tepat di hadapan mereka. Talenta bintang 10, apakah aku salah lihat? Bakat macam apa ini, bakat bintang 10? Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi gempar. Bab 1608, Perubahan Sikap Mo Suksue. Awalnya, Han Cheng memiliki rasa bangga dan superioritas yang besar karena pencapaian bintang 8 yang luar biasa. Pada saat itu, dia menikmati kekaguman dan kecemburuan orang lain. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah dia berharap melihat Mo Suksue menyesali keputusannya, jadi setidaknya dia memiliki kesempatan untuk memulai kembali bersamanya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa meskipun dia telah mencapai tahap Spirit Plate dan bakatnya telah melampaui 7 bintang hingga mencapai 8 bintang, dia tetap tidak bisa membuat Mo Suksue menyesali keputusannya. Tampaknya Mo Suksue tidak pernah menyesali pilihannya. Itulah sebabnya dia begitu agresif. Siapa yang menyangka bahwa pelayan Mo Suksue akan melangkah maju, memperlihatkan bakat yang bahkan lebih hebat, yang menantang surga. Bakat 10 bintangnya menciptakan kehebohan. 10 bintang, itu adalah bakat 10 bintang, bakat tingkat tertinggi. Sekarang Yang Chen mengangkat alisnya sedikit, tidak merasa begitu terkejut. Dia pernah meminum pil genesis kecantikan ilahi yang telah mengubah nasibnya. Perubahannya berbeda untuk setiap orang, dan bahkan dia tidak tahu bakatnya telah berubah menjadi apa. Terlebih lagi, transformasi ini merupakan perubahan langsung pada nasibnya, termasuk fisik, bakat, kekuatan, del. Jadi bakatnya saat ini sudah pasti bawaan lahir. Melihat hal ini, Yang Chen menyadari bahwa setelah meminum pil genesis kecantikan ilahi, bakat dan fisiknya yang berubah memang luar biasa. Sebuah tes sederhana mengungkapkan bahwa ia memiliki bakat bintang 10 penuh. Dengan mengingat hal itu, dia tidak membuang waktu dan berkata, "Senior, bisakah Anda memberi saya token kompetisi sekarang?"
Nada bicara Yang Chen tidak terlalu sopan karena wanita cantik itu tidak berbicara dengan baik kepada Mo Suksue sejak awal. Wanita cantik itu sedikit tertegun sebelum menyadari bahwa sikap Yang Chen terhadapnya sangat buruk. Dia hampir marah, berpikir bahwa Yang Chen, yang hanya seorang pelayan, seharusnya tidak berbicara kepadanya seperti itu. Namun, saat dia memikirkan 10 bintang emas cemerlang di batu besar itu, dia ragu-ragu, teringat bahwa semua itu melambangkan bakat Yang Chen dan prospek masa depannya. Dia hanya bisa menahan rasa frustasinya dan tidak bersikap terlalu kasar karena kekuatannya hanya pada tahap Spirit Plate. Ini token kompetisi Anda. Wanita cantik itu menyerahkan token itu kepada Yang Chen dengan jujur. Setelah menerima token kompetisi, Yang Chen melirik Han Xiu dan Han Cheng dan berkata perlahan, kalian berdua memiliki bakat yang lebih rendah dariku, jadi berhentilah membandingkan diri kalian dengan nona muda kami. Jika kalian terus melakukannya, kalian hanya akan mempermalukan diri kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, Yang Chen mengangkat bahu dan berkata kepada Mo Suksue, nona muda, ayo pergi. Mo Suksue telah memperlakukannya dengan baik, dan sekarang dia dihina, tentu saja dia harus membantunya. Dia tidak menyangka Yang Chen akan berinisiatif membelanya, dan kata-katanya membuat agresi saudara Han mereda satu tingkat, tepat ketika dia sangat membutuhkan bantuan. Mo Suksue tersentuh dan tubuhnya sedikit gemetar. Sikapnya terhadap Yang Chen telah berubah secara signifikan saat dia menatapnya dengan senyum hangat. Dia mengangguk pelan dan pergi bersama Yang Chen. Adapun saudara Han, mereka menggertakkan gigi dan ingin membantah tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk melakukannya. Bagaimana mereka bisa membantah dan mengejek Mo Suksue lebih jauh? Seperti yang dikatakan Yang Chen, bakatmu bahkan tidak lebih tinggi dari seorang pelayan, jadi beraninya kau membandingkan dirimu dengan Mo Suksue. Berbicara tentang pelayan, bahkan orang bodoh pun tidak akan berpikir bahwa Yang Chen adalah pelayan sungguhan, karena siapa yang akan menggunakan seorang jenius dengan bakat bintang 10 sebagai pelayan? Kecuali jika ada yang salah dengan kepalanya. Tapi kenapa? Wajar saja bagi wanita seperti Mo Suksue untuk bergantung pada pria. Sama seperti Han Xiu, bukankah ketegasannya didasarkan pada dukungan kakaknya? Dalam sekejap, orang-orang mulai berbicara, dan banyak di antara mereka menunjuk ke arah saudara Han sambil tertawa mengejek. Yang Chen pergi bersama Mo Suksue untuk kembali ke titik kumpul. Dalam perjalanan pulang, Mo Suksue berkata dengan lembut, Yang Chen, aku tidak menyangka bakatmu begitu bagus. Kamu telah mencapai level tertinggi dari 10 bintang. Tampaknya membawamu untuk berpartisipasi dalam konferensi seleksi promosi adalah pilihan yang tepat. Nona muda, Anda terlalu baik. Saya juga tidak menyangka memiliki bakat setinggi itu, kata Yang Chen dengan rendah hati. Yang Chen, dengan bakatmu, akan sia-sia jika kau tetap bersamaku sebagai pelayan. Aku akan membicarakan ini dengan ayahku. Meskipun kau tidak dapat bergabung dengan Sekte Suan Dao kali ini, seharusnya tidak menjadi masalah di masa depan untuk berlatih di bawah perintah ayahku, kata Mo Suksue sambil tersenyum. Yang Chen tahu Mo Suksue sedang mempertimbangkannya dan berpikir dia memang menghargainya. Namun, dia punya rencana lain. Belajar di bawah bimbingan Mo Kun akan memperlihatkan kekuatan aslinya. Mo Kun akhirnya akan menyadari kelemahannya. Setelah memikirkannya, Yang Chen berkata, nona muda, saya belum siap. Mohon tunda dulu memberi tahu pemilik manor tentang hal ini. Untuk saat ini, saya masih ingin tetap berada di sisi Anda sebagai pelayan. Mo Suksue merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba membiarkan Yang Chen pergi membuatnya merasa enggan berpisah dengannya. Setelah direnungkan lebih jauh, usia sebenarnya dan usia kultivasi Yang Chen sama-sama rendah, dan dengan bakat 10 bintangnya, prestasinya di masa depan niscaya akan lebih tinggi daripada miliknya jika dia menerima asuhan yang tepat. Mendengar hal itu, Mo Suksue tiba-tiba menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya kemana pikirannya mengembara dan mengapa ia tiba-tiba memikirkan hal-hal ini. Pipi Mo Suksue memerah, dan dia tidak bisa lagi memikirkan masalah itu. Dia segera kembali bersama Yang Chen. Ketika mereka kembali ke tempat berkumpul, banyak murid cabang ketujuh juga telah kembali. Beberapa mendesah, beberapa bersemangat, dan emosi mereka tidak terlihat bagus. Jelas bahwa banyak dari mereka kecewa dan tidak lulus ujian bakat. Itu tidak mengherankan, karena Mo Suksue hanya memiliki bakat bintang 7, dan tidak ada murid yang lebih baik di cabang ini. Bahkan yang terbaik pun hanya memiliki bakat bintang 7. Bukan hal yang aneh jika berada di bawah peringkat 5 elemen. Mo Kun telah menunggu di sana sepanjang waktu, tidak tampak senang. Ketika putrinya kembali, dia akhirnya bertanya, Suksue, bagaimana hasilnya? Ayah, peringkatku ada di level 7 bintang, dan aku lulus, jawab Mo Suksue lembut. Harapan Mo Kun terhadap putrinya jelas lebih dari sekadar 7 bintang, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia hanya bisa menerima kenyataan, yah, setidaknya kamu lulus. Mo Suksue menundukkan kepalanya, berpikir tentang bagaimana cara mengangkat situasi Yang Chen juga. Bagaimanapun, akan sia-sia jika tidak memelihara bakat bintang 10 seperti dia. Namun, karena Yang Chen tidak ingin menyebutkannya, dia harus menyerah pada ide itu. Bab 1609, Campuran Yuan semuanya.
Pada akhirnya, setelah setengah hari, murid-murid cabang ketujuh kembali satu per satu. Ketika mereka kembali, beberapa orang menghela napas dan beberapa mengerutkan kening, membuat Mo Kun merasa sangat kesal. Setelah penghitungan akhir ini, lebih dari 200 murid telah tiba, tetapi sekarang hanya lebih dari 80 yang lulus ujian bakat. Sisanya semuanya gagal dalam ujian dan tidak lulus penilaian bakat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Sekte Suandao telah meningkatkan kesulitan pengujian bakat. Sepertinya konferensi seleksi promosi ini dianggap sangat serius oleh Sekte Suandao. Yang Chen bergumam, jika mereka tidak menganggapnya serius, mereka tidak akan membuat pilihan ini. Tampaknya setelah mengetahui hal ini, Mo Kun merasa tertekan, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya melambaikan tangannya dan menunggu orang-orang kembali. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen bertanya-tanya dan terkejut saat mengetahui bahwa Zhang He ternyata lulus penilaian bakat dengan mantap dan mendapat bakat bintang 6. Adegan ini membuat Yang Chen sangat terkejut. Lagi pula, dibandingkan dengan murid-murid lain dari sekolah cabang, kekuatan Zhang He tidak kuat. Namun setelah memikirkannya, ia mengerti bahwa menilai bakat hanya berdasarkan kekuatan tidaklah stabil. Sama seperti Zhou Tang dan Lin Zufeng, keduanya jauh lebih kuat dari Zhang He, tetapi pada akhirnya, mereka berdua gagal dan hanya memperoleh bakat bintang 4, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka sekarang. Sebelum mereka berdua bergabung dengan cabang, latar belakang keluarga mereka cukup baik, jadi mereka mendapat banyak sumber daya. Di sisi lain, Zhang He berbeda. Zhang He telah menjadi yatim piatu sejak ia masih kecil dan jelas miskin dalam hal sumber daya. Selain itu, Yang Chen merasa lega karena tidak ada seorang pun di cabangnya yang mengetahui hasil 10 bintangnya kecuali dia dan Mo Suksue. Dengan cara ini, masalah hasil 10 bintang itu untuk sementara disembunyikan. Jadi mereka kembali ke sekolah cabang. Mereka yang tidak lulus dipulangkan oleh Mo Kun, sedangkan yang lulus tetap di sini, menunggu konferensi seleksi promosi yang akan dimulai 10 hari lagi. Selama 10 hari ini, semua orang akan sibuk, begitu pula Yang Chen. Dia merawat Yunyun saat berkultivasi. Namun, dengan hanya 10 hari kultivasi murni, jelas tidak ada yang bisa dia capai. Dia menghabiskan 10 hari ini dalam pemahaman. Apa yang dia pahami? Sekarang tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan telah berhasil dikultivasikan, dalam arti relatif, ia telah menyelesaikan separuh pertama sutra masa depan reinkarnasi. Karena kebugaran fisik telah mencapai tingkat tertentu, semuanya telah dipahami dan tidak berguna baginya, jadi ia sekarang harus memahami separuh keduanya. Tetapi yang paling membingungkannya adalah setelah melalui pemahaman ini, dia masih belum bisa memahami sepenuhnya bagian akhir dari sutra masa depan reinkarnasi. Tidak, lebih tepatnya, tidak hanya sedikit. Itu tadi, benar-benar tidak bisa dimengerti. Benar, dia sama sekali tidak bisa memahaminya, yang sangat aneh. Dapat dimengerti bahwa dia tidak bisa memahaminya ketika dia masih di alam bela diri surga, tetapi sekarang dia berada di tahap Jinzun dan masih tidak bisa memahaminya atau memahaminya, itu berarti sesuatu yang berbeda. Kaisar Sineng, yang memberinya metode kultivasi ini saat itu, hanya berada pada tahap Spirit Plate. Yang Chen cukup bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang tercatat di paruh kedua sutra masa depan reinkarnasi yang tidak dapat dipahaminya. Dia hanya bisa menyingkirkan sutra masa depan reinkarnasi dan mulai memahami gaya Yuan campuran. Sebagai jurus terakhir dari teknik tombak Yuan campuran, gaya Yuan campuran juga merupakan inti dari teknik tombak Yuan campuran. Demikian pula, gerakan ini juga yang paling sulit dipraktikkan. Sekarang, saat Yang Chen memahaminya dengan saksama, dia tampaknya memahami sebagian maknanya setelah sekitar 3 hari. Yuan campuran mencakup segalanya dan bersifat menyeluruh. Secara sederhana, Yuan campuran mencakup segalanya, dan gaya Yuan campuran, pada hakikat, juga muncul dari Yuan campuran. Ia harus mencakup segalanya dalam teknik tombak. Namun, Yang Chen tidak tahu berapa banyak benda yang bisa ditampung dalam segalanya ini. Saat dia melanjutkan pemahamannya, Yang Chen tidak dapat melihatnya lagi. Sangat sulit untuk dipahami. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, jika demikian, maka memaksakan diri untuk berlatih tidak akan membuatku menguasai jurus Yuan campuran sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa aku hanya memiliki bentuk, bukan esensinya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen menghela napas dengan menyesal, tidak ada cukup waktu tersisa untukku. Baiklah, aku akan menyimpan jurus Yuan campuran untuk pemahaman dan latihan nanti. Dengan pikiran itu, ia mulai berlatih meditasi. Akan tetapi, sesaat sebelum dia mulai berlatih meditasi, terjadi fluktuasi samar di ruang sungai mengalir 8 ujung. Merasakan gejolak ini, Yang Chen tahu siapa yang menyebabkan masalah. Tombak Dewa Pembantai, Yang Chen membuka ruang sungai 8 ekstremitas dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Tombak Dewa Pembantai bergetar hebat, lalu berkata, Yang Chen, jangan salah paham, menurutku kita perlu bicara. Bicara, Yang Chen tertawa, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Tombak Dewa Pembantai menarik napas dalam-dalam, kurasa kau sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk menggunakanku sekarang.
Bakatmu, kekuatanmu, sudah melampaui dirimu sebagai anak muda dulu. Kita bisa menjalin hubungan kerja sama. Jika kau memilikiku, kau akan memiliki senjata yang sangat kuat. Lalu, kau bisa pergi kemanapun yang kau inginkan di dunia ini. Hanya itu yang ingin kau katakan. Yang Chen bertanya dengan ragu. Ya, begitulah, tombak dewa pembantai ragu-ragu. Jika itu saja, kamu bisa kembali, kata Yang Chen malas. Tombak dewa pembantai panik dan segera berteriak, Yang Chen, jangan lakukan itu. Aku serius. Yang Chen mengabaikannya. Tombak dewa pembantai akhirnya panik dan langsung berteriak, Yang Chen, kau kejam. Baiklah, aku akan menyerah. Aku mengaku, aku menerimamu sebagai tuanku. Mendengar ini, mulut Yang Chen akhirnya melengkung, dan dia tidak memutus hubungan dengan ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Dia bisa melihat bahwa sejak dia memasuki tahap Spirit Plate, sikap tombak dewa pembantai terhadapnya telah banyak berubah. Bagaimana dia harus mengatakannya, tombak itu telah menjadi jauh lebih patuh daripada sebelumnya, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia capai dengan semua upayanya sebelumnya untuk menjinakkannya. Sejak saat itu, dia memiliki penilaian bahwa tombak dewa pembantai harus memiliki dasar dalam mencari seorang master. Jika belum mencapai tahap Spirit Plate, mustahil baginya untuk menyerah. Akan tetapi, tombak itu masih sangat licik, dan pada awalnya mencoba menjalin hubungan kerjasama yang setara dengannya. Dengan tombak yang demikian licik, bagaimana dia bisa setuju? Namun sekarang pihak lain bersedia mengakui dia sebagai tuannya, artinya berbeda. Tentu saja, dia senang menyetujuinya. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa tombak dewa pembantai ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Tetapi, Yang Chen, sekarang aku telah mengakui kamu sebagai tuanku, kamu juga harus bersiap, kata tombak dewa pembantai. Persiapan seperti apa? Tanya Yang Chen. Untuk menerima asal-usulku, kata tombak dewa pembantai dengan sungguh-sungguh. Asal-usulmu, kenapa kau tidak memberitahuku saja? Tanya Yang Chen dengan bingung. Tombak dewa pembantai berkata dengan berat, bukannya aku tidak akan memberitahumu, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ingatanku tidak lengkap, ada banyak informasi yang hanya dapat kuingat sebagian, dan tidak terlalu banyak. Aku tahu pasti bahwa aku dulunya dari tempat ini, tetapi untuk hal-hal spesifik, aku tidak dapat mengingat apapun sama sekali. Bab 1610, Tombak Dewa Pembantai mengenali tuannya. Bagaimana aku bisa tahu kalau apa yang kau katakan itu benar? Yang Chen menyipitkan matanya, masih waspada terhadap Tombak Dewa Pembantai. Tombak Dewa Pembantai sangat menyadari kecurigaan Yang Chen, tetapi sudah lama terbiasa dengannya. Setelah bertengkar dengan Yang Chen begitu lama, kecurigaan mereka tidak menjadi masalah bagi tombak itu. Sekarang, katanya, jika kau tidak percaya padaku, kau dapat melakukan pencarian jiwa padaku. Kau akan mengetahui semua ingatanku. Bukankah itu akan melukai roh artefakmu? Yang Chen sangat terkejut. Ini juga menjadi alasan keraguannya. Dia ingin mendapatkan ingatan tentang tombak dewa pembantai, tetapi teknik pencarian jiwa terlalu kejam bagi roh artefak dan dapat dengan mudah menyebabkan mereka menghilang. Bagian paling berharga dari tombak dewa pembantai bukanlah tubuhnya, tetapi roh artefaknya. Yang Chen sangat jelas tentang hal ini, karena dia belum pernah melihat roh artefak seperti manusia sebelumnya. Kau benar-benar meremehkanku. Silakan cari, aku tidak takut, kata tombak dewa pembantai dengan percaya diri. Mendengar ini, Yang Chen tertawa. Dia tidak menyangka bahwa di antara banyaknya pertempuran dan rencananya dengan tombak dewa pembantai, dia masih akan membuat beberapa penilaian yang salah. Setidaknya dalam hal kekuatan jiwa tombak itu, penilaiannya salah. Baiklah, kalau begitu, aku akan melihat ingatanmu. Yang Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tombak dewa pembantai. Saat dia memegang tombak, jiwa Yang Chen memasukinya. Saat berikutnya, dia segera bersentuhan dengan jiwa tombak dewa pembantai, lalu menyelami ingatannya dalam-dalam. Dalam sekejap, pemandangan yang tampak nyata muncul dalam pikiran Yang Chen. Dia melihat seorang pria jangkung bertarung melawan orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Serangan orang asing itu menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan angkasa, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, pria jangkung itu memegang tombak dewa pembantai dan berhasil menekan orang asing itu. Namun di tengah-tengah pertempuran, seorang manusia ikut campur. Manusia itu malah membantu orang ras asing itu dan menyergap pria jangkung itu. Setelah itu, pria jangkung itu bertarung dengan sengit. Prosesnya tidak jelas, dan Yang Chen hanya tahu bahwa, pada akhirnya, tombak itu dibuang oleh orang itu, yang kemudian memerintahkannya untuk melarikan diri. Tombak dewa pembantai sangat mirip manusia. Ia berhasil melarikan diri sendiri, tetapi dikejar oleh banyak manusia. Pada akhirnya, dengan kekuatan tombaknya, ia melarikan diri ke Gunung Changsing dan kemudian ke 5 wilayah utama. Namun, pada saat itu, ia telah menderita luka parah, dan seluruh tombaknya hampir hancur. Kemalangan terus berlanjut saat tombak dewa pembantai lolos dari kejaran manusia di 12 benua dan bertemu manusia dari 5 wilayah utama. Banyak kaisar yang mengincar tombak dewa pembantai, berniat menguasainya. Tombak dewa pembantai tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri.
Daripada jatuh ke tangan orang lain, ia lebih memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya, secara kebetulan, benda itu berakhir menjadi miliknya. Kenangan ini terpecah-pecah, seperti yang dikatakan tombak dewa pembantai. Tombak itu hanya tahu sedikit, seperti identitas orang kuat yang pernah menggunakannya untuk membunuh ke segala arah, tombak itu telah melupakan nama dan asal-usul orang tersebut. Ia tidak tahu siapa yang telah mengkhianati manusia saat itu, sehingga membawa mantan tuannya ke keadaan seperti itu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak menyangka tombak dewa pembantai memiliki masa lalu seperti itu. Butuh waktu lama bagi tombak dewa pembantai untuk memutuskan berpihak pada Yang Chen. Sebelumnya, tombak itu tidak memilih Yang Chen sebagai tuannya karena ia merasa Yang Chen terlalu lemah. Namun, seiring pertumbuhan Yang Chen, tombak itu melihat potensinya yang tak terbatas. Setelah memasuki tahap Spirit Plate, ia ragu-ragu. Masa depan Yang Chen jelas, ia dapat melatih orang lain ke alam dewa sejati, dan masuknya dirinya sendiri ke alam dewa sejati hanyalah masalah waktu. Orang seperti itu adalah ahli tombak yang dapat diterima. Yang membuat tombak itu ragu adalah Yang Chen tidak bisa membawanya kembali ke 12 benua. Tapi sekarang, Yang Chen telah membawanya kembali. Apalagi yang perlu diragukan pada titik ini? Awalnya, ia ingin menunggu Yang Chen bergabung dengan Sekte Xuandao sebelum membuat keputusan. Namun, setelah memikirkannya, jika ia menunggu Yang Chen bergabung dengan Sekte Xuandao, kesetiaannya hanya akan menambah manisnya. Jadi, ia memilih untuk berpihak pada Yang Chen sekarang, membuat pilihan yang sangat bijaksana. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu diklarifikasi dengan Yang Chen. Yang Chen, seperti yang dapat kau lihat dari ingatanku, ada musuh yang sangat berbahaya di dalam diri mereka. Jika kau ingin menahan dan merasukiku, kau harus siap bertarung karena aku kapan saja, kata tombak dewa pembantai. Hahaha, tombak dewa pembantai, apakah kau meremehkanku? Yang Chen mencibir. Jujur saja, dia masih sangat mencintai tombak dewa pembantai, menganggapnya terlalu licik. Jika memiliki tombak berarti menghadapi masalah, Yang Chen tidak keberatan. Dia tidak suka masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan masalah. Jika memang begitu, maka itu bagus. Tombak dewa pembantai berkata, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Yang Chen mengangguk, tetapi kemudian dia menjadi sangat malu. Karena bagaimana dia bisa menguasai tombak dewa pembantai. Menerima seorang master tampak mudah, dan jika itu adalah binatang iblis, dia bisa menggunakan pembatasan perbudakan. Namun, tombak dewa pembantai adalah senjata. Bahkan jika menyangkut harta karun Suantian dan sejenisnya, dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dengan tombak dewa pembantai, dia agak malu. Apakah kamu sedang memikirkan cara untuk mengendalikannya? Tanya Taois Lingqi dengan bingung. Senior, penglihatanmu bagus sekali, Yang Chen tidak bisa menahan rasa malu. Kadangkala, dia bahkan bertanya-tanya apakah murid Dewa Lingqi milik Taois Lingqi dapat melihat isi hatinya, karena dia selalu dapat menebak pikirannya dengan akurat. Saat ini, Pendeta Lingqi berkata, tombak ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku tidak tahu pasti apa, tetapi itu jelas bukan artefak dewa biasa. Kamu harus mencoba menggunakan darah untuk menerimanya sebagai milikmu sendiri. Pengenalan darah. Yang Chen bingung dan bingung, tetapi ketika dia bertanya lagi, Taois Lingqi tidak memiliki kata-kata lagi. Yang Chen mendesah tak berdaya. Seperti namanya, pengenalan darah melibatkan meneteskan darah seseorang ke dalam tombak dewa pembantai. Yang Chen langsung mengeluarkan darah saripatinya dan memasukkannya ke dalam tombak dewa pembantai. Saat tombak dewa pembantaian merasakan darah, tombak itu bergetar sedikit, tidak memberikan perlawanan. Tombak itu sepenuhnya menyerap darah esensi Yang Chen, dan kemudian Yang Chen merasa penglihatannya menjadi jelas. Memegang tombak dewa pembantaian sekarang terasa sangat berbeda. Rasanya seolah-olah dia telah mendapatkan semua yang ditawarkan tombak dewa pembantai. Tombak dewa pembantai tertawa terbahak-bahak, berkata, berhasil. Aku menyapa tuanku. Akhirnya aku punya tuan lagi. Mendengar suara kutukan dari tombak dewa pembantai, Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tombak dewa pembantai, karena kamu telah menerimaku sebagai tuanmu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Di masa depan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cukup banyak harta Suantian untuk kamu lahap sehingga kamu dapat memperoleh kembali kemampuan dan ingatanmu sebelumnya. Tetapi kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku lagi. Kita akan saling membantu mulai sekarang, dan jika ada rencana jahat, aku tidak akan membiarkanmu. Tuan, tenang saja. Haha, aku sudah menerimamu sebagai tuanku, jadi tidak mungkin aku mengkhianatimu, apalagi bersekongkol melawanmu. Jangan khawatir, tombak dewa pembantai tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Mendengar ini, Yang Chen merasa jauh lebih tenang.